Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang dinamika atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Apakah ada hubungannya dengan cuaca dan iklim? Apa pengaruh atmosfer terhadap kehidupan di bumi? Yuk kita bahas. A. Karakteristik lapisan atmosfer bumi. Pengertian: atmosfer adalah lapisan udara yang melubung bumi sampai ketinggian 300 km. Istilah atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Fungsi atmosfer bekerja sebagai pelindung kehidupan di bumi dari pancaran sinar matahari yang sangat kuat. Atmosfer juga melindungi bumi dari terjadinya hujan meteor. Berikut merupakan lapisan atmosfer bumi. 1. Troposfer berada di 0 sampai 12 km. Merupakan lapisan terbawah dari atmosfer. Pada lapisan ini terdapat gejala-gejala cuaca seperti suhu, tekanan udara, kelengasan, angin, dan lain-lain. 2. Stratosfer berada di 12 sampai 50 km. Di dalamnya terdapat molekul gas yang tidak terdapat di troposfer. Lapisan bawahnya mengandung nitrogen yang bila turun ke troposfer dan terkena petir akan mengalami oksidasi nitrat yang membantu pembentukan hujan. Lapisan atasnya mengandung ozon yang berguna untuk menyerap sinar ultraviolet. 3. Mesosfer berada di 50 sampai 80 km. Pada ketinggian 80 km disebut lapisan hangat, yaitu tempat terbakarnya meteor dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi. 4. Termosfer atau ionosfer berada di 80 sampai 700 km. Pada ketinggian 480 km, perbedaan suhu siang dan malam bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Pada lapisan itu, aurora dan awan pijar malam kadangkala berkilauan. Pada ketinggian 80 sampai 360 km, terdapat lapisan ionosfer yang merupakan lapisan ionisasi. Lapisan ini juga disebut lapisan aploton, yaitu lapisan F yang membentuk gelombang radio. 5. Eksosfer atau desivasifer berada di lebih dari 700 km. Lapisan ini merupakan lapisan yang berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari luar angkasa. Lapisan itu sering juga disebut ruang antar planet atau geostasioner. B. Cuaca dan iklim. Perlu kita ketahui, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu di wilayah yang relatif sempit dan pada jangka waktu singkat. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Dan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama, atau kurang lebih 30 tahun. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim. 1. Suhu udara. Suhu udara dapat dibedakan menjadi suhu udara vertikal dan horizontal. Suhu udara vertikal semakin naik dalam atmosfer, temperatur akan semakin turun. Ketentuan itu juga bergantung pada letak dan ketinggian suatu tempat. Suhu udara horizontal yaitu suhu udara di permukaan bumi di bagian tempat tidak sama. Untuk mempermudah perbandingan, maka dibuat peta isotemp
Garis isoterm ialah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai suhu rata-rata yang sama. 2. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan udara setiap satuan luas bidang datar dari permukaan bumi sampai batas atmosfer. Sebaran tekanan udara di suatu daerah dapat digambarkan dalam peta yang ditunjukkan oleh isobar. A. Distribusi dan variasi tekanan udara. Tekanan udara pada permukaan bumi bervariasi antara kurang dari 990 MB sampai lebih dari 1038 MB. Udara selalu cenderung untuk menyamakan tekanan sehingga menimbulkan aliran udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. B. Daerah tenang meliputi daerah tenang khatulistiwa. Terletak pada daerah minimum khatulistiwa pada 0 derajat sampai 100 derajat lintang utara sampai selatan. Sering pula dinamai doldrum. Daerah tenang subtropika terletak pada daerah maksimum subtropika pada 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara sampai selatan. Disebut pula lintang kuda. Daerah tenang kutub pada kutub utara dan kutub selatan sekitar 90 derajat lintang utara sampai selatan. C. Ron. Bila udara panas dan dingin berdampingan, tidaklah mudah bercampur. Pemisah antara dua jenis udara ini disebut bidang Ron. D. Pengamatan tekanan udara. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. 3. Angin. Pengertian. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jenis angin. 1. Angin barat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropik ke kutub sampai pada lintang 60 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. 2. Angin timur adalah angin yang berasal dari daerah timur dan terdapat pada batas kutub. Angin ini bersifat dingin karena berasal dari daerah kutub. 3. Angin pasat adalah angin yang berhembus terus-menerus dari daerah maksimum subtropik selatan dan utara menuju ke arah khatulistiwa. Sampai di khatulistiwa, angin itu berbelok sampai dengan hukum Mushibbat. Ada dua jenis angin pasat, yaitu angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut. 4. Angin antipasat adalah angin yang arahnya berlawanan dengan angin pesat. Di belahan bumi bagian selatan bertiup angin dari barat laut ke tenggara. Di belahan bumi utara bertiup angin dari barat daya ke timur laut. Arah angin antipasat dapat dilihat pada arah awan yang tertinggal atau pada awan atau abu gunung berapi. 5. Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat, yang umumnya terjadi pada siang hari, kira-kira dari pukul 9 sampai pukul 4 di daerah pesisir pantai. Angin ini bisa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut. 6. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari jam 8 sampai dengan jam 6 di daerah pesisir pantai. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga angin sederhana. 7. Angin gunung
adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi pada malam hari. 8. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung yang biasa terjadi pada siang hari. 9. Angin fon atau angin lokal, angin terjun, angin jatuh adalah angin yang terjadi sesuai hujan orografis. 10. Angin muson adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan dan antara periode yang satu dengan yang lain polanya akan berlawanan dan berganti arah secara berlawan setiap setengah tahun. 11. Angin siklon adalah angin yang terjadi di daerah siklon yang bergerak memutar menuju pusat siklon. Contoh angin siklon yaitu taifun, hurricane, dan tornado. 12. Angin antisiklon merupakan kebalikan dari angin siklon, yaitu angin yang terjadi di daerah siklon yang bergerak memutar meninggalkan daerah yang bertekanan tinggi. 4. Kelembapan udara. Kelembapan udara digunakan untuk menyatakan banyaknya kandungan uap air di dalam udara. Jumlah uap air di udara hanya sekitar 2% dari massa atmosfer. Akan tetapi, uap air merupakan komponen utama yang sangat penting disebabkan hal berikut. 1. Besarnya uap air merupakan potensi terjadinya hujan. 2. Uap air mempunyai sifat menyerap radiasi. 3. Makin besar uap air di dalam udara, makin besar jumlah energi potensial di dalam atmosfer. 5. Perawanan. Awan adalah kumpulan titik-titik air dan kristal-kristal es yang melayang-layang di atmosfer. Awan tinggi berada di 6-12 km. Cirrus, awan yang berwarna putih tipis pada siang hari dan mengkilat karena banyak mengandung kristal es. Cirrocumulus, awan yang berbentuk gumpalan-gumpalan kecil dan tampak seperti sisi ikan. Awan ini jarang muncul dan selalu bergabung dengan cirrus dan cirrostratus. Cirrostratus, awan yang berwarna putih, tipis dan tampak seperti tirai kelambu yang sangat halus. Awan sedang berada di 2-6 km. Altocumulus, awan berwarna putih atau kelabu dan tampak seperti gumpalan kapas pipi. Altocumulus dapat membuat lapisan yang seragam dan cukup luas. Altostratus, awan yang berlapis-lapis seperti pita dan berwarna kelabu. Awan rendah berada di 0,8-2 km. Stratocumulus, awan yang bergumpal-gumpal lembut berwarna abu-abu. Awan jenis ini kadang disertai curahan hujan, namun intensitasnya kecil. Stratus, awan-awan seragam yang berlapis-lapis seperti kabut tipis. Jika awan itu melewati matahari atau bulan, garis bentuk matahari atau bulan dapat dilihat. Nimbostratus, satu lapisan awan rendah berwarna abu-abu gelap, tidak berbentuk dan kelihatan basah. Awan dengan perkembangan vertikal kurang dari 2 km. Cumulus, awan padat yang berkembang secara vertikal berbentuk kubah atau menyerupai bunga kol dengan lengkungan bulat berwarna putih. Cumulonimbus, awan besar yang berkembang secara vertikal berbentuk seperti gunung atau menara. Cumulonimbus mengandung tetes hujan yang besar sehingga dapat menimbulkan terjadinya hujan secara tiba-tiba. 6. Curah hujan atau presipitasi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air dalam bentuk cair atau padat menuju bumi. Hampir seluruh hujan di daerah tropis berbentuk cair,
sedangkan di daerah kutub berupa es atau salju. Besar kecilnya curah hujan dipengaruhi oleh arus udara, besarannya perairan, intensitas panas matahari, topografi, serta banyak sedikitnya asap pabrik dan kendaraan bermotor. Besarannya curah hujan dapat diukur dengan gelas ukur. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dan intensitas curah hujan yang turun di permukaan yang datar tanpa memperhatikan adanya air yang meresap, mengalir, dan menguap. Berdasarkan proses terjadinya, hujan dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Hujan konveksi. Hujan ini terjadi karena pemanasan radiasi matahari sehingga udara permukaan akan memuai naik secara vertikal. Hujan ini disebut juga hujan tropik atau hujan zenital karena di daerah ekuator atau tropik. Saat matahari berada di titik zenit, hujan konveksi tidak efektif untuk pertumbuhan tanaman karena air hujan sebagian besar jatuh dalam bentuk arus permukaan. 2. Hujan orografis. Hujan ini terjadi karena udara yang mengandung uap air naik ke daerah pegunungan. Makin ke atas suhu udara semakin dingin, sehingga terjadi proses kondensasi dan kemudian terjadi hujan di lereng. Sedangkan lereng di sebelahnya bertiup angin terjun yang kering dan panas. 3. Hujan frontal. Hujan ini terjadi karena pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. 4. Hujan siklonal. Hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai angin berputar. Hujan ini juga mengalami kondensasi, lalu timbul awan dan turunlah hujan siklonal. 5. Hujan muson. Hujan yang terjadi karena angin muson. Udara yang lembab naik ke daratan atau pegunungan sehingga terjadi hujan. C. Klasifikasi tipe iklim. 1. Iklim matahari. Iklim matahari ditemukan berdasarkan garis lintang. Posisi ini menentukan intensitas sinar matahari yang diterima. Berdasarkan iklim matahari, tempat di bumi dibagi menjadi 4 iklim, yaitu sebagai berikut. A. Iklim tropis, berada di 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara lintang selatan. B. Iklim subtropis, berada di 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara lintang selatan. C. Iklim sedang, berada di 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara lintang selatan. D. Iklim dingin, berada di 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara lintang selatan. 2. Iklim fisis. A. Iklim benua atau iklim darat merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin darat. Ciri-cirinya yaitu memiliki amplitudo suhu harian besar ditandai dengan suhu yang tinggi pada siang hari dan suhu yang rendah pada malam hari, serta memiliki amplitudo suhu tahunan besar ditandai dengan suhu yang tinggi pada musim panas serta suhu yang rendah pada musim dingin. B. Iklim laut merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Ciri-cirinya yaitu memiliki amplitudo suhu harian dan suhu tahunan yang rendah serta memiliki curah hujan dan kelembapan udara yang tinggi. C. Iklim pegunungan merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin pegunungan. Ciri-cirinya yaitu mempunyai suhu yang lebih rendah, memiliki amplitudo suhu harian besar, dan sinar matahari yang terik. Suhu suatu tempat dapat ditentukan dari gradien atau ketinggian suatu daerah. 3. Iklim Koppen. Iklim Koppen ditentukan berdasarkan curah hujan,
suhu, serta mempertimbangkan vegetasi dan persebaran jenis tanah. A. Iklim A, yaitu iklim tropis dengan ciri-cirinya suhu rata-rata setiap bulan di atas 18 derajat Celcius dan hujan tahunan tinggi. Iklim ini terbagi atas iklim AF, hujan hutan tropis, iklim AM, iklim muson, vegetasi hutan musim, homogeni, iklim AW, iklim sabana, vegetasinya kayu cendana dan stepa. B. Iklim B, yaitu iklim kering. Tidak ada surplus air dan tidak dijumpai sungai permanen. Terbagi atas iklim BS, yaitu iklim stepa, dan iklim BW, yaitu iklim gurun. C. Iklim C, yaitu iklim sedang, terbagi atas iklim CW atau iklim hujan sedang, iklim CF atau iklim hujan sedang basah sepanjang tahun, dan iklim CS, yaitu iklim hujan sedang panas yang kering. D. Iklim D, yaitu iklim bersalju dingin, terbagi atas iklim DF atau hujan bersalju basah sepanjang tahun, dan iklim DW, yaitu hujan bersalju atau musim kering dingin. E. Iklim E, yaitu iklim kutub atau es, terbagi atas iklim ET, yaitu iklim tundra atau lumut, iklim EF, yaitu iklim es abadi, dan iklim EH, yaitu iklim daerah tinggi lebih dari 300 meter. 4. Iklim Junghun. Iklim Junghun didasarkan pada ketinggian tempat dan vegetasi. A. Zona panas, yaitu 0 sampai 650 meter, jenis vegetasi padi dan tebu. B. Zona sedang, yaitu 650 sampai 1500 meter, jenis vegetasi tembakau, kopi, dan coklat. C. Zona sejuk, yaitu 1500 sampai 2500 meter, jenis vegetasi kopi, teh, kina, dan sayuran. D. Zona dingin, yaitu lebih dari 2500 meter, jenis vegetasi lumut. A. Iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson adalah penentuan iklim berdasarkan rata-rata bulan basah dan bulan kering atau curah hujan. Smith-Ferguson membagi iklim menjadi 8 tipe iklim. Berikut merupakan 8 tipe iklim di Indonesia menurut Smith-Ferguson. Keterangan. Nilai Q adalah rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Kriteria bulan basah kering menurut Smith-Ferguson yaitu sebagai berikut. A. Bulan basah, yaitu curah hujan lebih dari 100 mm. B. Bulan lembab, yaitu curah hujan antara 60 mm sampai 100 mm. C. Bulan kering, yaitu curah hujan kurang dari 60 mm. 6. Iklim Oldeman. Iklim Oldeman menggunakan curah hujan sebagai dasar dari klasifikasi iklim. Oldeman membagi iklim menjadi 5 tipe iklim yang dikaitkan dengan sistem pertanian untuk daerah-daerah tertentu. A. Iklim A, jika bulan basah lebih dari 9 kali. B. Iklim B, jika bulan basah 7 sampai 9 kali. C. Iklim C, jika bulan basah 5 sampai 6 kali. D. Iklim D, jika bulan basah 3 sampai 4 kali. E. Iklim E, jika bulan basah kurang dari 3 kali. Kriteria bulan Oldeman. A. Bulan basah, bila curah hujan lebih dari 200 mm. B. Bulan lembab, bila curah hujan antara 100 mm sampai 200 mm. C. Bulan kering, bila curah hujan kurang dari 100 mm. D. Curah hujan di Indonesia
Rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis ekuator dan termasuk negara tropis. Sedangkan wilayah di daratan rendah memiliki curah hujan yang lebih sedikit dibanding daerah daratan tinggi. Curah hujan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 pola hujan, yaitu pola ekuatorial, pola monsun, dan pola lokal. 1. Pola ekuatorial. Pola ekuatorial berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke arah utara dan selatan mengikuti pergerakan semu matahari. Yang mengikuti pola ekuatorial adalah sebagian besar Sumatera dan Kalimantan. 2. Pola monsun. Pola monsun dipengaruhi oleh angin laut dan angin darat dalam skala yang sangat luas. Hal itu dicirikan oleh adanya perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau dalam satu tahun. Kondisi itu terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 3. Pola lokal. Pola lokal sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat, terutama naiknya udara yang menuju daratan tinggi atau pegunungan, serta adanya pemanasan lokal yang tidak seimbang. Kondisi itu banyak terjadi di Maluku, Papua, dan sebagian Sulawesi. Persebaran vegetasi. Vegetasi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Persebaran tumbuhan ditentukan oleh faktor geologis, geografis, seperti ketinggian dan garis lintang, dan curah hujan. 1. Iklim gugur. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang, antara lain Amerika Serikat bagian timur, Kepulauan Inggris, Australia, dan di ujung selatan benua Amerika. 2. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih dari 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. 3. Savana. Daerah savana atau padang rumput yang ditumbuhi pohon-pohon yang berserakan atau bergerombol terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika, yang curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan hutan. 4. Padang lumut, padang rumput, dan semak. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Padang rumput menarik banyak satwa liar dan mendukung flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lain. Padang rumput menyediakan area untuk bersarang, mengumpulkan makanan, dan kadang-kadang berlindung. Jika vegetasi cukup tinggi, menjadikannya penting secara ekologi. Ada beberapa jenis padang rumput, seperti pertanian, transisi, dan abadi. Masing-masing penting bagi ekosistem. Padang rumput dapat terjadi secara alami atau dibuat secara buatan dari semak atau hutan yang ditebangi. Padang lumut tundra adalah padang lumut yang terdapat di daerah beriklim dingin. Sesuai dengan namanya, biom ini didominasi oleh tumbuhan lumut dan sedikit rerumputan yang tahan terhadap iklim dingin. Tundra terdapat di wilayah Amerika Utara, Siberia, dan Eropa Utara. Semak adalah tumbuhan berkayu yang memiliki banyak ranting dan bercabang pendek. Tinggi yang lebih rendah dari pohon yaitu kurang dari 1 meter. Ciri-ciri semak yaitu batang berkayu, cabangnya banyak, dan tinggi yang lebih rendah dari pohon. Ranting dan daunnya tumbuh bergerombol. F. Pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cuaca dan iklim mempunyai peran yang sangat besar terhadap kehidupan, seperti dalam bidang pertanian, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, industri, dan budaya masyarakat. Berikut ini manfaat iklim dan cuaca dalam beberapa bidang kehidupan. Bidang pertanian. Manfaat iklim di bidang pertanian diantaranya adalah untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanam yang sesuai.
Bidang telekomunikasi. Arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon angin. Pengaruh lain yaitu kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Misalnya saat kondisi hujan, sinyal jaringan internet menjadi lemah. Bidang sosial dan budaya. Bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi. Bagi nelayan, tidak melaut berarti tidak makan. Seiring dengan meningkatnya intensitas badai, budaya yang lahir akibat interaksi manusia dengan alam akan bergeser ke arah kebudayaan yang baru. Sebagian masyarakat berpindah ke daerah-daerah yang lebih produktif. Oleh karena itu, daerah-daerah tertentu menjadi padat dan sesak. G. Faktor penyebaran perubahan iklim. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Rusaknya lapisan ozon. Rusaknya lapisan ozon menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, di antaranya peningkatan kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, dan kanker kulit. Emisi CFC yang mencapai lapisan stratosfer, salah satu lapisan di bumi, menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada lapisan ozon. H. Pengaruh perubahan iklim global dalam kehidupan. Udara buruk, alergi dan asma. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global bagi kesehatan manusia adalah meningkatkan pencemaran udara, mengintensifkan alergi serbuk sari, dan asma. Kondisi panas juga memperburuk masalah kualitas udara lokal. Perubahan iklim juga merusak daya dukung lingkungan hidup bagi manusia. I. Lembaga Penyediaan dan Pemanfaatan Data Cuaca dan Iklim di Indonesia. Lembaga Penyedia Data Cuaca dan Iklim di Indonesia, BMKG, atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini merupakan lembaga pemerintahan non-departemen, yaitu LPND, yang pemimpinnya merupakan seorang kepala badan. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan apa itu dinamika atmosfer? Ternyata bumi kita memiliki lapisan atmosfer yang sangat banyak ya, dan memiliki beragam cuaca. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengenakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Mintalah perlindungan kepada Allah SWT agar kita tetap terlindungi dari virus yang berbahaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.